Dan di situ banyaklah kita belajar untuk perencanaan, yaitu salah satu untuk merancang untuk membomkan Makobrimob. Dan di situ saya ketahuan dan kita diamankan oleh Densus 88. Saya benar-benar ini salah jalan dan saya benar-benar akan kembali. Dan saya mohon, saya tidak bisa sendiri tanpa masyarakat semuanya. Insya Allah jangan benar-benar berubah. Namanya manusia pasti ada salahnya. Insya Allah jangan ngaku kesalahan jangan, memang jangan salah jalan. Jangan harapan jauh, rangkul jauh, ajak jauh dalam kebaikan semuanya. Di mana tempat lahirku, Indonesia, tanahku. Sebelum saya menyampaikan testimoni saya minta maaf terlebih dahulu atas keterlibatan saya dalam terorisme, dalam mengikuti pahaman terorisme. Saya di sini akan menceritakan dari jalan hidup saya yang akan terlibat dalam paham terorisme ini. Saya dari awal, saya sekolah dan besar di ND. Saya besar di ND dari SD, SMP, dan MA. Saya SD di SD Banjar 3, SMP saya di MTS Negeri ND, dan SMA saya di Madrasah Aliyah Negeri ND. Setelah itu saya berniat untuk melanjutkan jenjang perguruan tinggi, tepatnya di Muhammadiyah Kupang, dan itu pun tidak selesai, hanya 1 semester. Dan ketika di Kupang kita ada kegiatan perbaikan pembacaan Al-Quran. Di sana ada salah satu pimpinan pondok, namanya Ustadz Abdullah Syahrul. Beliau itu asalnya dari Manggarai. Di sana saya direkrut. Awalnya saya direkrut untuk diajak untuk kuliah lagi, tepatnya di Istiba, Sekolah Tinggi Islam Ilmu dan Bahasa Arab, tepatnya di Makassar. Beliau salah satu pimpinan pondok Al-Wahda. Di sana beliau mengimbingkan saya untuk sekolah di sana dan saya terima tawarannya. Dan sebelumnya dia pernah di Muhammadiyah hanya semester 4. Jurusan sama, Ahwal Asyaksiyah, Hukum Islam. Dan dari situ saya menerima tawarannya karena beliau bilang harus gratis kuliahnya tanpa ada bayaran. Gratis. Dan waktu itu pun juga saya tidak nyaman, tidak menginginkan untuk sekolah di situ juga. Dan emang bukan keinginan saya waktu itu. Dan sebelumnya sempat keinginan saya itu di Mataram. Dan udah diizinkan sama orang tua, ketika pas pemberangkatan, mama saya nggak izinkan. Jadi dibatalkan. Jadinya langsung ke Kupang tadi. Nah, setelah itu saya mengikuti beliau, Ustadz Abdullah tadi, yang pimpinan Pondok Al-Wahda, tepatnya di Kupang, Al-Alaq. Mengikuti ke sana, dan di sana saya belajar mempersiapkan untuk pengkaderan pondok itu sendiri. Salah satunya Pondok Al-Wahda, Pondok Tahfiz Al-Wahda Al-Islamiyah di Kupang. Dan di situ salah satu ustadz di dalam situ namanya Ustadz Taufik, orang Bima. Dan pondok itu bukan, dan pribadi saya yang saya tahu bukan dari pemahaman terorisme, bukan. Tapi ada salah satu ustadz di dalamnya ada paham yang seperti itu. Namanya Ustadz Taufik, tepatnya itu Nukroh kurang lebih. Cuman sekarang dia udah diamankan sama Densus 88. Nah, sampai di pondok itu saya belajar seperti biasa untuk mempersiapkan jenjang saya ke Stibah Makassar. Saya belajar di situ memperbaiki bacaan Al-Quran, menambah hafalan saya, dan belajar bahasa Arab. Dan di situ belajar kurang lebih 3 atau 4 bulanan belajar.
dan rencananya, dan setiap di pondok itu ada satu ustadz yang menjaga. Ketika ustadz itu mengajar di luar, Ustadz Taufik itulah yang akan backup kami, memberilah pemahaman seperti itu. Dan di dalam situ palingan di dalam situ waktu itu muridnya ada 4, saya sama orang Manggarai 3 orang, Manggarai 3 orang, sama orang Ende 1, tepatnya Ahmad, orang Melati. Dari ini udah aman kan, kurang lebih seperti itu. Terus di situ pokoknya beliau itu Ustadz Taufik ini cara merekrutnya itu dia mendekati satu-satu orangnya, mendekati satu-satu. Dia dekati awalnya saya, belajar, dia keluar selalu bawa saya. Dan ketika dia memberikan pemahaman radikalisme tentang bertentangan dengan negara ini, dan awalnya saya masih awam ya, masih baru untuk mengenal agama ini, apa yang saya belajar di sekolah saya, udah itu yang saya tahu. Ketika dia menyampaikan itu, saya bantah semua. Tapi awalnya, ketika dia terus menyampaikan dalil dan dalil, udah dari situ saya mengikutinya. Nah, dari situlah saya belajar dari Lin, yaitu dari ISIS, yaitu salah satu yang dikatakan singa terorisme, yaitu Aman Abdurrahman, Ustadz Aman Abdurrahman. Dan dari situ saya juga belajar video-videonya, audio-audionya sendiri dari Ustadz Aman Abdurrahman. Di situ saya belajar, banyak saya belajar. Dari situ ilmu saya dari segi paham terorisme, radikalisme itu mulai untuk mengkokohkan apa yang saya paham itu. Dari situ sebenarnya saya mau melanjutkan, pihak pondok udah pastikan semua ilmu saya dan untuk mendaftarkan saya ke STIBA, Sekolah Tinggi Ilmu dan Bahasa Arab itu. Tapi Ustadz Taufiknya yang melarangnya. Antum nggak usah. Karena apa? Karena ilmu antum masih minim. Khawatirnya nanti antum akan kembali ke pemahaman apa yang mereka paham, yaitu al-wahdah itu sendiri. Seperti itu. Dan dari situ udah aku memilih pulang Ende, saya pulang Ende. Dan dari situ ada teman saya juga ketika sampai di Ende, palingan 2 pekan atau 3 pekan sampai di Ende, saya ada teman saya, teman sekolah ngajak ke Bogor. Dari situ saya ingin ke Bogor, kerja di Bogor. Dari situ saya kerja di Bogor, herbal, sebagai ya kerja di toko herbal, kerja di gudang. Dan dari situ pokoknya singkat saja, saya lama di situ dan akhirnya saya pulang terus ke Kalimantan. Dan Kalimantan, yang terakhir di Kalimantan. Sampai di Kalimantan, saya ketemulah teman-teman, dan di situ jaringan saya udah mulai besar. Sampai di sana adalah ketemu, kita kumpulan di sana ada 4 orang teman-teman saya, ex-napiter semua, napiter. Dan di situ kita ada perencanaan untuk penyerangan Makobrimob, perencanaan. Dan di situ kita dan di situ banyaklah kita belajar untuk perencanaan, yaitu salah satu untuk merancang untuk membomkan Makobrimob, kurang lebih seperti itu. Dan di situ saya ketahuan dan kita diamankan oleh Densus 88. Saya bawa ke Balikpapan, dari Samarinda ke Balikpapan, dan Balikpapan langsung ke Cikeas. Di situ saya divoniskan 5 tahun penjara. Di situ saya divoniskan, dan saya mohon maaf untuk semua. Harapan saya ke depannya, mudah-mudahan saya aja, cukup saya aja. Dan saya benar-benar ingin kembali untuk menjadi masyarakat seperti sedia kala, seperti biasanya. Dan saya tahu ini saya benar-benar ini salah jalan, dan saya benar-benar akan kembali. Dan saya mohon, saya tidak bisa sendiri tanpa masyarakat semuanya. Abeja, Abehari, BKE,
Bebu Jo semuanya yang hadir, Jao Iwa sendiri. Tanpa pendukungan Memio, Jao nggak bisa sendiri. Saya tegaskan sekali lagi, Jao Iwa bisa sendiri. Insya Allah Jao benar-benar berubah. Jao, namanya manusia pasti ada salahnya. Insya Allah Jao ngaku kesalahan Jao, nah memang Jao salah jalan. Jao harapan Jao, rangkul Jao, ajak Jao dalam kebaikan semuanya. Itu aja yang Jao sampaikan. Sebelum Jao menutupi, mengakhiri testimoni Jao, Jao akan membacakan sebuah puisi. Bismillah. Di sini, di tanah ini, terukir kisah anak bangsa yang terbuang karena asa. Meskipun raganya terpenjara, jiwa memberontak demi bangsa. Dialah Soekarno, Bapak bangsa sang proklamator. Di tanah ini, tanah yang kaumnya beraneka suku dan agama, namun hidup di dalam cinta yang besar akan keragaman, Soekarno berenung dan ikhtiar. Di tanah ini lahirlah nilai-nilai luhur pemersatu keberagaman bangsa, Pancasila. Ya, Pancasila, itulah ideologi pengikat dan pemersatu yang membuat kita hidup dalam cinta yang ikhlas akan bangsa Indonesia. Wahai saudara-saudariku, putra-putri tanah ND, bangunlah menjadi garda terdepan penegak dan penjaga ideologi Pancasila. Singkirkan benalu penghancur bangsa. Bergandeng tanganlah dalam cinta yang besar menuju Indonesia yang satu, adil, dan beradab. Terima kasih dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.